Jadi ancaman yang menurut Rusia itu ada di dekat, itu menjadi far away gitu. Itu akan membuat Rusia berpikir, kenapa kita lanjutin perang kalau ancamannya udah nggak ada. Gitu. NATO harusnya melihat perang itu bukan solusi yang terbaik, tapi menurut Rusia dia menjadi solusi yang terbaik manakala ancaman itu makin dekat dan nyata. Oleh karena itu harusnya ancaman yang menurut Rusia itu dibuat mengecil dan tidak nyata. Presiden Ukraina diundang untuk menghadiri KTT G20 ya. Ini apakah AS akan hadir atau tetap walk out dengan KTT ini, jadi mengimbangi kehadiran Rusia tentunya ya. Nah ini agak menarik juga nih ya. Kalau misalnya ini terjadi dan memang membuat Barat ini datang ya. Ini mungkin boleh diacungi jempol saya. Gimana Bang menurut Bang Matur? Ya, Ukraina itu memang lagi berkonflik sama Rusia ya, dan pihak Indonesia mengundang Ukraina ini untuk satu ya, untuk mengesankan bahwa kita ingin membuka dialog ya antara Ukraina dengan Rusia. Yang kedua juga kita ingin meyakinkan Amerika dan aliansi Baratnya untuk ikut mensukseskan KTT ya. Makanya Indonesia itu mengundang ya Presiden Ukraina. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian setelah Ukraina itu diundang dan kemudian menyatakan hadir, apakah kemudian Amerika dan Barat gitu ya tetap akan hadir atau malah tetap memilih walk out dari KTT G20 gitu. Nah, saya kira ini yang harus dijelaskan ke publik ya, apakah pilihan-pilihan ini sudah dipertimbangkan betul, karena kita tidak punya kepentingan dengan Ukraina ya, dalam arti konflik Rusia dan Ukraina ini ya, sebetulnya kan Ukraina ini kan berkonflik juga karena dibela oleh Barat gitu lah. Jadi sebetulnya cukup pembicaraannya itu ya G20 aja, nggak usah menggunakan Ukraina, sebenarnya cukup. Karena Ukraina ini akan mengikuti begitu ada perjanjian antara negara-negara besar ini. Jadi apa yang terjadi di Ukraina itu kan sebenarnya proxy war ya, kalau menurut saya. Persoalannya bukan karena Ukraina dan Rusia ansih gitu lah. Karena siapa di balik Ukraina ini itu juga penting, gitu, harus dikalkulasi ya. Jadi kita harus pandai melihatnya, jangan salah arah gitu kan, jangan salah melihat, sehingga kesannya ketika Ukraina itu hadir, blok Barat akan hadir juga, belum tentu saya kira. Ini harus dicari akarnya apa ya, kemudian perlu meyakinkan kepada publik, ya Presiden perlu meyakinkan kepada publik bahwa memang dengan mengundang Presiden Ukraina ini ya, negara-negara yang bersengketa ini akan duduk bareng gitu. Harus dibuat jaminan begitu. Ya, biar pemerintah itu kelihatan arahnya itu jelas gitu loh, untuk apa mengundang Ukraina gitu. Ya, jadi persoalan nanti kalau Rusia ya diundang ya G20 dan datang hadir, terus Ukraina hadir, tapi Barat juga tidak hadir, kan itu namanya bukan KTT G20 namanya. Itu namanya proses perdamaian gitu ya. Ya bagus juga, tapi saya kira pertemuan presiden atau perwakilan Ukraina dengan Rusia itu sudah diinisiasi oleh Turki. Ya, ingat kita waktu pertemuan Anatolia Forum misalkan, itu udah ketemu gitu loh perwakilan Ukraina dengan perwakilan Rusia, tapi kan nggak juga selesai. Kenapa? Karena yang berpihak, yang bertikai itu bukan Ukraina dan Rusia doang gitu loh. Kita harus ngelihat dalam perspektif yang besar. Itu ada negara Amerika dan NATO di belakangnya. Dan saya kira mempertemukan NATO ya G20 ya, di situ ada Uni Eropa, Amerika dan sebagainya, dan ada kubu Rusia ya karena anggota G20 udah cukup dan mencukupi. Cuman ini tidak ini forum yang sebetulnya adalah forum yang ideal untuk menyelesaikan konflik ini ya. Ya inilah yang harusnya narasinya juga dikembangkan, bahwa karena ini forum ideal, siapapun yang berlepas diri, yang tidak hadir ataupun yang memilih walkout berarti tidak punya intensi untuk menyelesaikan konflik ini, sederhananya gitu. Sehingga siapapun ketika memilih walkout atau tidak hadir,
dia akan berpikir dua kali lipat. Oh iya, ini kan forum untuk menyelesaikan konflik, kenapa tidak hadir gitu. Saya kira itu yang harusnya di. Ya, saya melihat sebuah analisa Bang ya tentang konflik Rusia Ukraina ini kan eh, meleset dari prediksi banyak orang yang katanya cepat ya, tapi ternyata kan konflik ini kemudian panjang ya waktunya ya. Waktunya panjang, kemudian dampaknya ini sebenarnya kepada pengungsian ya. Ada sekian belas juta nih warga Ukraina yang sudah menjadi pengungsi dan itu infonya jadi menjadi beban dari negara-negara Eropa Barat lainnya, Eropa dan NATO juga sebetulnya. Ini kan sebetulnya memang masalah yang uh, apa ya cukup pelik juga ya buat secara internasional ya. Artinya kan ketika pengungsi eksodus dari Ukraina ke negara-negara terdekat ini kan jadi masalah baru gitu di negara-negara yang uh, ada pengungsi dari Ukrainanya ini. Gimana Pak? Iya, konflik ini sudah berlangsung lebih dari 64 hari ya. Atau sekitar 2 bulan 4 hari ya. Nah, memang kalau dari awal ya, kalau kita memprediksikan ini berlangsung panjang gitu ya. Jadi yang mereka yang mengatakan cepat itu salah. Ada beberapa pejabat negara termasuk Ketua Komisi 1 mengatakan akan berlangsung cepat ya. Saya kira analisisnya, prediksinya tidak tepat ya. Kita sampaikan ini berlangsung panjang karena perang ini sebetulnya untuk membuat krisis sosial di Uni Eropa itu semakin meningkat gitu. Loh, apa hubungannya? Karena pengungsi ini akan menciptakan krisis sosial. Betul, betul. Nah, ini yang kemudian yang Bro Mustafa tadi sampaikan ya, targetnya Putin adalah bagaimana ya bisa aja selesainya itu begini, Ukraina akan jadi negara, beberapa negara nanti, setidaknya ada yang mengatakan 3 atau 4 negara, Ukraina Timur, Ukraina Barat, mungkin juga Utara atau Selatan gitu ya, di mana masing-masing negara ini punya kekhususan ya, ada suku tertentu yang dominan, suku Rusia misalkan di bagian timur ya, suku yang lebih dekat ke Jermanik di sebelah utara ya dan sebagainya gitu. Tetapi buat Rusia yang melihat dengan negara itu terpecah jadi 4, belum tentu Rusia ancamannya tidak ada gitu, bahkan tetap eksis gitu. Nah, yang dilakukan oleh Rusia dan berpikirnya dia ingin menghilangkan ancaman terutama dari wilayah Eropa bagian utara gitu, dari NATO gitu. Nah, bagaimana ya? Sekalian aja dikerjain gitu kan Uni Eropanya, biar Uni Eropanya juga tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat secara ekonomis dan secara sosial, sehingga NATO-nya pun akhirnya lemah juga gitu. Jadi sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Rusia kalau boleh kita analisis ya, itu sebetulnya ingin melemahkan kohesif dan ikatan anggota NATO itu sendiri gitu. Jadi bagaimana melemahkan NATO? Makanya perangnya dibuat panjang gitu. Karena dengan perang panjang ini NATO yang tidak berbuat apa-apa ya selain mengecam dan memberikan sanksi-sanksi yang kenyataannya juga tidak efektif, itu malah NATO yang sendiri yang akan lemah gitu. Dan itulah ketika NATO itu lemah ya dalam level mungkin tidak sampai bubar ya, tetapi dia tidak lagi menunjukkan ekspansinya ke wilayah dekat perbatasan sama Rusia, maka Rusia baru akan menghentikan perang karena tujuan dia sudah tercapai. Tujuannya dia adalah bagaimana semua potensi ancaman terhadap sovereignty dari Rusia itu hilang sama sekali. Ya, atau berada pada level yang tidak terlalu kuat. Nah, itulah perang akan selesai menurut versi Rusia. Memang sangat menarik ya membahas geopolitik ini Bang ya. Termasuk kan juga apa ya sanksi yang Rusia disanksi oleh negara-negara Barat dan Rusia kan balas ya membalas dengan menyetop misalnya gas yang dialirkan dari Rusia pembayarannya harus menggunakan rubel dan lain sebagainya kan. Nah, ini kan jadi semakin bahkan ada satu analisa ini menuju perang dunia ketiga nih Bang. Infonya. Ya bisa jadi. Jadi begini, kalau intensi Rusia ini dibaca oleh Uni Eropa dan NATO dan kemudian mereka melakukan perlawanan, yang caranya adalah perlawanan itu adalah dengan ya udah kalau begini intensinya ya udah kita sekalian aja perang fisik gitu lah. Nah, ini bisa mempercepat perang dunia ketiga. Ya.
Saya kira itu. Tapi sebetulnya idealnya itu buat kedua belah pihak, baik itu Rusia dengan NATO, itu idealnya adalah itu masing-masing tidak boleh saling, istilahnya saling mengancam gitu. Jadi ya sudah, dalam posisi ya Rusia, Ukraina ya bersama Belarus ya bersama yang di bawah itu satu lagi apa itu Georgia atau apa itu atau Azerbaijan, itu dibiarkan saja negara yang menjadi buffer state gitu loh. Jadi mereka itu biarkan pro kepada Rusia tetapi bukan bagian dari Rusia. Ya kan? Biarkan begitu. Jadi tidak perlu ngajak mereka-mereka yang negara buffer state ini kepada anggota NATO. Di poin itu, in this point, Rusia akan melihat berarti ancaman tidak ada kalau mereka buffer state ini dibiarkan pro pada Rusia, tapi jangan jadi bagian dari Rusia. Gitu. Nah, Rusia akan memandang nggak ada ancaman berarti semua udah terclose gitu. Nah, NATO pun merasa ya ini yang terbaik gitu loh, harusnya begitu berpikirnya. Jadi nggak perlu lah ekspansi selama ketertiban dunia ini tercapai. Nah, sekarang saya dengar ada kejadian di satu kota di Biograd kalau nggak tidak salah, di salah satu kota sovereignty-nya Rusia itu diserang oleh Ukraina menggunakan helikopter, kalau rilisnya Rusia begitu. Nah, ini kan berarti milisi Azov ya, itu sudah masuk kepada perbatasannya Rusia gitu, bahkan udah masuk ke kota Rusia gitu. Nah, di sini kan harusnya kalau ngapa ini ancaman. Yang ini yang membuat kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini akan membuat perang ini akan semakin panjang. Ya, dan ini yang rugi adalah NATO dan Uni Eropa serta dunia keseluruhan, saya kira gitu. Ini bagaimana dengan Rusia mengetahui bahwa Zelensky mau diundang, Bang? Apakah dia akan bersikap seperti Amerika saat Rusia diundang, ataukah tidak terpengaruh ini? Kelihatannya gimana, Bang? Pertanyaan yang bagus, Bro Eko. Saya kira dari sisi Rusia ya, Rusia tetap akan hadir ke KTT G20 meskipun Ukraina diundang. Buat dia nggak apa-apa. Ya, toh mereka juga sudah menghadiri acara di Anatolia Forum ya, yang diinisiasi oleh Turki gitu. Tapi keep in mind dalam Anatolia Forum itu kelompok Barat ya sebagai backupnya dari Ukraina ya itu kan tidak hadir. Itulah kenapa pertemuan ini gagal. Nah, kalau kita tahu bahwa Ukraina ini bekerja tidak sendirian, dia juga bekerja on behalf dari NATO, ya maka anggota-anggota NATO termasuk Amerika ya dan Uni Eropa yang menjadi anggota G20 ya perlu diundang juga. Jadi menurut saya berakhirnya perang ini kalau dalam kacamata geopolitik yaitu yang paling ideal di KTT G20. Jadi artinya kalau disimpulkan ini ketika Barat ini kan tentunya justru mereka tidak menginginkan konflik itu bisa selesai kalau begitu kan. Harusnya komunikasi itu tidak dihentikan untuk bisa mencapai damaian gitu ya. Enggak, sebenarnya gini, masing-masing pihak akan berhenti berkonflik apabila kepentingan asasinya sudah terpenuhi. Nah, kepentingan asasinya Rusia adalah menghentikan semua ancaman. Jadi ancaman yang menurut Rusia itu ada di dekat, ya imminent gitu, itu menjadi far away gitu loh. Jadi itu akan membuat Rusia berpikir kenapa kita lanjutin perang kalau ancamannya udah nggak ada gitu. Nah, sementara NATO sendiri kan NATO harusnya melihat Rusia ini bukan ancaman. Rusia ini kan masih prinsipnya adalah inward policy ya. Jadi ekspansi ke dalam negaranya sendiri gitu. Dia lagi membaguskan ekonominya, membuat sumber daya ekonomi di dalam negaranya itu berkembang optimal. Menurut saya itu bukan ancaman buat NATO gitu. Jadi NATO itu sebenarnya yang punya, menurut saya punya luxury, ya, punya kemewahan di sini untuk menghentikan perang. Cuman sayangnya anggota NATO yang termasuk Amerika itu memprovokasi Ukraina untuk masuk ke dalam NATO. Provokasi seperti ini kan menurut saya berbahaya gitu loh. Jadi sebenarnya
problemnya itu kalau saya melihat bukan Rusia, tapi problemnya adalah NATO. Karena Rusia merasa punya ancaman, sebenarnya NATO kan nggak punya ancaman juga, karena dia ngelihat ya Rusia ini inward kok, dia ingin menjadi bagian dari global ekonomi kok, dia ingin menjadi bagian dari globalis kok. Putin itu kan begitu pidatonya tahun 99. Dan saya kira Putin konsisten ke arah situ. Tapi orang-orang NATO walaupun mungkin policy makers di NATO nggak percaya sama Putin bahwa Putin akan tetap mempertahankan Rusia seperti sekarang gitu loh. Sehingga muncullah wacana Putin ini ingin membuat the greater Uni Soviet gitu. Jadi dia ingin melakukan ekspansi. Sebenarnya kalau kita lihat Putin nggak ada tuh rencana ekspansi gitu loh. Putin tuh hanya ingin mesejahterakan rakyatnya sendiri dalam arti pertumbuhan ekonominya bagus dan dia mau terbebas dari ancaman pihak luar ya, terutama dari NATO gitu. Nah ini yang perlu disampaikan, perlu diingatkan bahwa perang itu bukan solusi yang terbaik. Tapi menurut Rusia, dia menjadi solusi yang terbaik manakala ancaman itu makin dekat dan nyata. Oleh karena itu harusnya ancaman yang menurut Rusia itu dibuat mengecil dan tidak nyata. Ya, saya pikir menarik sekali ya topik perang Rusia dan Ukraina ini dan dampaknya untuk Indonesia. Mungkin bila perlu kita buat satu sesi seminari sendiri nih Bang untuk membahas terkait G20 ini segala macam ya, karena waktunya pasti akan sangat kurang kalau kita bahas sekarang.